Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas contoh soal dari manajemen piutang atau manajemen kredit. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu penjualan kredit tanpa diskon. Misal, suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 600 juta. Perusahaan kemudian merencanakan menawarkan syarat kredit N per 30. Ini maksudnya adalah jangka waktu kreditnya 30 hari. Diperkirakan dengan kebijakan yang baru, perusahaan dapat meningkatkan penjualan sebanyak 20%. Tapi kenaikan penjualan tersebut akan menimbulkan piutang tak tertagih sebanyak 1%, biaya pengumpulan piutangnya 1 juta per tahun, kemudian profit marginnya 15%, dan biaya dana atau biaya modalnya adalah 16%. Apakah perusahaan tersebut perlu beralih ke penjualan kredit atau tidak? Yang pertama, kita harus mencari manfaat dari perubahan kebijakan dari penjualan tunai ke penjualan kredit. Yang pertama, tambahan keuntungan karena adanya tambahan penjualan. Yang tambahan penjualan dikali dengan operating profit margin. Tambahan penjualan yaitu ambil dari kenaikan penjualannya adalah 20%. Penjualan rata-rata tahun sebelumnya adalah 600 juta. Ini kenaikan 20% berarti nanti 600 juta dikali 20% pada 120 ditambah 600 ada 720 juta. Dikurangi 600 juta dikali 15%. 15% ini adalah operating profit margin. Di sini 15%, sehingga hasilnya 18 juta. Kemudian selain manfaat juga ada biaya yang akan dikeluarkan dari kebijakan tersebut. Yang pertama ada biaya dana. Nah, untuk mencari biaya dana, pertama kita harus mencari dulu periode pengumpulan piutang. Nah, periode pengumpulan piutangnya di sini 30 hari. 30 hari diambil dari sini ya. Yang kebijakan N per 30. Kemudian perputaran piutang. Perputaran piutang itu rumusnya jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan periode pengumpulan piutang. Ya. Diasumsikan bahwa dalam 1 tahun itu adalah 360 hari dibagi dengan 30 hari. 360 hari dibagi dengan 30 hari sama dengan 12 kali. Kemudian rata-rata piutang ini 720 juta. Ini adalah dari penjualan dibagi dengan 12 kali. 12 kali ini adalah perputaran piutangnya. Kita ambil dari hasil ini. Hasilnya adalah 60 juta. Kemudian dana untuk membiayai piutang ini adalah 60 juta. Ya, 60 juta diambil dari sini, 60 juta dikali 100% dikurangi 15%. 100% ini adalah 100% penjualan, 15%-nya ini dari profit margin. Sisanya 85% dikali 60 juta sama dengan 51 juta. Sehingga biaya dana yang timbul adalah 51 juta dikali dengan 16%. 16% diambil dari biaya dana. Ini 16%, hasilnya 8,16 juta. Kemudian biaya piutang tak tertagih adalah 1%. Ya, 1% dari sini 1% dikali 720 juta sama dengan 7,2 juta. Kemudian biaya pengumpulan piutang 1 juta, dari sini 1 juta biaya pengumpulan piutang, sehingga total biaya tambahannya itu
8,16 ditambah 7,2 ditambah 1 hasilnya 16,36, sehingga manfaat bersihnya 18 juta dikurangi 16,36 juta sama dengan 101,64 juta rupiah. Nah, dengan kebijakan tersebut berarti perubahan tersebut layak untuk dilaksanakan. Berikutnya, jika penjualan kredit tersebut memberikan diskon. Misalkan di sini perusahaan memberikan kebijakan baru pemberian diskon dengan kebijakan 2/10 net 30. Ya, artinya jika ada konsumen yang membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan diberikan potongan atau diskon sebanyak 2%. Jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Nah, dengan kebijakan ini diperkirakan 60% pelanggan ini akan memanfaatkan kebijakan untuk diskon. Nah, apakah perusahaan perlu beralih kepada kebijakan baru? Yang tadi dari tunai ke kredit, sekarang kreditnya ada diskonnya. Yang pertama kita harus mencari manfaatnya. Penurunan biaya dana. Ya. Biaya dana awal sebelum penawaran diskon itu ada 8,16 juta. Jadi soal yang pertama 18,6 juta. Kemudian biaya dana setelah penawaran diskon. Yang pertama periode pengumpulan piutang. Periode pengumpulan piutang di sini yang memanfaatkan diskon ya 2/10 ya, ada 60%. Di sini 60% dikali dengan 10 hari karena yang memanfaatkan diskon pembayaran 10 hari ditambah sisanya 40% dikali dengan 30 hari, sehingga periode pengumpulannya adalah 18 hari. Ini 60% nya diambil dari sini, 10% nya dari 2/10, kemudian 30 nya dari N/30. Kemudian perputaran piutangnya 360 hari dibagi dengan periode pengumpulan piutang yang 18 hari, yaitu 20 kali. Rata-rata piutang itu 720 juta dibagi dengan 2 kali sama dengan 36 juta. Dana untuk membiayai piutang 36 juta dikali 100% dikurangi 15% sama seperti contoh sebelumnya, yaitu 30,6 juta. Biaya dana 30,6 juta dikali dengan 16%. 16% ini diambil dari biaya dana di soal yang pertama, yaitu 16%. Dapatnya 4,9. Nah, penurunan biaya dana di sini awalnya adalah 8,16 juta, yang barunya 4,9 juta yang dikurangi sehingga tinggal ada penurunan biaya sebanyak 3,26 juta. Nah, biaya yang muncul biaya diskon, yang memanfaatkan diskonnya ada 60%. Yang dikali dengan 2%, 2% ini adalah diskonnya. Yang diambil dari yang diambil dari sini. Dikali 720 juta sama dengan 8,64 juta. Nah, sehingga manfaat bersihnya ya
ada penghematan sebanyak 3,26 juta, tetapi ada pengeluaran ya untuk membayar diskon itu 8,64, sehingga hasilnya adalah negatif, sehingga kebijakan tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Contoh yang berikutnya yaitu penjualan tunai menjadi penjualan kredit dengan diskon. Misalkan hampir sama soalnya tadi. Ini tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Tambahan penjualan dikali dengan OPM itu 800 dikurangi 600, 30 juta ya, 800 jutanya dari situ. Nah, sementara soal yang awal itu kan naiknya 20% penjualannya, sekarang udah ditentukan 800 juta. 800 juta kurangi 600, 200 juta dikali 15% sama dengan 30 juta. Kemudian yang berikutnya biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya dana periode pengumpulan piutang. Periode pengumpulan piutang itu adalah 60% ya, dikali dengan 10 hari. 60% ini adalah yang memanfaatkan periode diskon. Ini diambil dari situ. Kemudian 10 harinya adalah dari 2/10. Sisanya 40% itu tidak memanfaatkan diskon dan jangka waktunya adalah 45 hari. Sehingga hasilnya adalah 24 hari. Kemudian perputaran piutang yaitu 360 hari dibagi dengan 24 hari. Ini ambil dari sini. Sama dengan 15 kali. Rata-rata piutang 800 juta. Ini ambil dari sini 800 juta. 15 kalinya ini dari perputaran, sehingga didapat 53,3 juta. Dana untuk membiayai piutang 53 dari sini pindah dikali 100 dikurangi 15%. 15% adalah profit marginnya, sehingga didapat 45,3 juta. Nah, biaya dananya 40 juta pindah lagi ke sini dikali 16%. 16% ini dari sini ya, dari yang disyaratkan 16%, dapatnya 7,25 juta. Biaya piutang tak tertagih 1%. Piutang tak tertagih 1% dikali dengan dari penjualan dikali 800 sama dengan 8 juta. Kemudian biaya pengumpulan piutang 1 juta. Biaya pengumpulan piutang 1 juta. Kemudian biaya diskon, yang memanfaatkan diskonnya adalah 60%. Memanfaatkan diskon 60% dikali dengan diskonnya 2%, dari 2/10 dikali dengan 800 juta penjualan, sehingga didapat 9,6. Nah, total tambahan biayanya yaitu 7,25 ditambah 8 tambah 1 ditambah 9,6 juta, yaitu 25,85 juta. Nah, manfaat bersihnya adalah 30 juta. Ini manfaat dikurangi dengan biaya 25,85 juta, sehingga ada manfaat 7,4 juta. Jadi pada kasus ini
kebijakan tersebut layak untuk dilaksanakan.